Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan dari pelajaran kita, membaca dari risalah Al-Qawaidul Arba'. 3 kaidah pokok, 3 rumus penting di dalam Islam. Bagaimana seorang bisa memahami antara tauhid dengan kesyirikan. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari, telah kita baca dari muqaddimah, pendahuluan dari Syekh rahimahullah, ya, tentang doa beliau kepada orang-orang yang membaca dari bukunya. Tapi sekarang kita masuk di setelahnya, ya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata beliau, i'lam, ini selalu diawali dengan kata i'lam, ya, dari risalah-risalah beliau. Ya, i'lam artinya ketahuilah, artinya ilmuilah. Ya. Karena memang, ya, sumber dari kebaikan itu adalah berilmu di dalam agama. I'lam, ilmuilah, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah memberimu ar-rusyd untuk ketaatan kepadanya. Ar-rusyd itu sudah pernah kita jelaskan, ya, di salah satu usul. Dia dari ar-rusyd, kalau terjemahannya petunjuk. Ya. Dia lawan dari al-ghoy, ya, kesesatan. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Qad tabayyana ar-rusydu minal ghoy." Sungguh telah jelas antara ar-rusyd dengan al-ghoy, kesesatan, antara petunjuk dengan kesesatan. Para ulama menyebutkan ar-rusyd itu adalah al-istiqamatu ala tariqil haqq bil ilmi wal amal. Ya, petunjuk itu artinya istiqamah di atas jalan kebenaran dengan ilmu dan amalan. Dengan ilmu dan amalan. Itu namanya apa? Petunjuk. Itu namanya hidayah. Jadi kalau orang dikatakan dia mendapatkan hidayah, ya, itu artinya dia berada di atas jalan kebenaran dengan metode apa? Berilmu dan beramal. Dengan metode berilmu dan beramal. Itu namanya ar-rusyd, petunjuk. Ya, dan para ulama menyebutkannya, petunjuk itu ada 2. Ada menuju kepada jalan dan ada berada di atas jalan. Ya. Menuju kepada jalan artinya orang yang misalnya orang yang belum Islam, dia dapat petunjuk masuk Islam. Itu namanya hidayah menuju kepada jalan. Kalau hidayah di atas jalan, artinya apa? Orang yang sudah kenal Islam. Atau bisa juga kita katakan orang yang sudah mengenal sunnah, lalu dia istiqomah di atasnya. Ini yang di sini sebutkan. Istiqomah di atas al-haq dengan ilmu dan amalan.
Jadi Syekh rahimahullah mendoakan akan masalah ini. Ya, dan dimaklumi ya, dalam masalah ini, masalah ar-rusyd ini, ya, para ulama rahimahullah taala menyebutkan, ya, di antaranya Ibnu Rajab, bahwa di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 3 pembagian manusia. Ya. Jadi disebut dalam Al-Qur'an ada namanya ar-rasyidun. Ini yang pertama, ar-rusyd. Ya, orang yang mendapatkan petunjuk. Ada juga golongan dikatakan ad-dhallun. Ya, dan ada juga dikatakan ghawun. Ini semua ada ayatnya disebutkan. Kalau ar-rusyd itu tadi, dia istiqomah di atas kebenaran dengan ilmu dan amalan. Ya. Kalau ad-dhallun itu apa? Orang yang beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Ini orang-orang yang tersesat. Jelas ya? Dan ada namanya ghawun. Orang-orang yang tertipu, ya, orang-orang yang disesatkan. Artinya orang yang tidak punya ilmu, ya, atau orang yang punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan dari ilmunya. Nah, ini 3 golongan manusia. Makanya dalam surah Al-Fatihah yang kita senantiasa diperintah untuk meminta kepada Allah adalah jalan apa? Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ini dia ar-rusyd. Orang yang berada di atas jalan yang lurus dengan apa? Ilmu dan amalan. Nah, inilah jalannya para nabi, para rasul, ya, orang-orang siddiqin, syuhada. Ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang maghdub, yang dimurkai. Ya, yang dimurkai orang-orang Yahudi yang mereka berilmu tapi tidak apa? Tidak beramal dengan ilmunya. Ini yang disebut dengan ghawun. Jelas ya? Dan yang ketiga, waladhdallin. Demikian pula bukan jalannya orang-orang yang disesatkan. Ini orang-orang Nasara. Ini disebut ad-dhallin. Mereka tersesat karena ya mereka beramal tanpa dibangun dasar ilmu. Itu 3 golongan manusia. Jadi di sini Syekh rahimahullah setelah beliau katakan ilmu ilah, semoga Allah memberimu ar-rusyd untuk melakukan ketaatan. Kata beliau, annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwasanya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama ini kepadanya. Ya, jadi pendahuluan di Qawaidul Arba ini diulang lagi ya, tentang apa? Makna dari al-hanifiyah. Di salah satu usul kemarin juga disebutkan tentang apa? Al-hanifiyah. Siapa yang masih ingat di muqaddimah keberapa? Di usul tsalatsa. Ada yang ingat? Yang kemarin ikut belajar tentang penjelasan al-hanifiyah. Di pendahuluan keberapa Syekh Muhammad rahimahullah sebutkan di salah satu usul? Ndak. Hah? Taib. Yang ketiga. Barakallahu fiik. Jadi yang ketiga, Syekh sebutkan di salah satu usul di pendahuluan yang ketiga tentang al-hanifiyah. Apa itu al-hanifiyah? Iya, yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Disebutkan di sini an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama ini kepadanya. Jelas ya? Dan telah kita jelaskan di salah satu usul bahwasanya al-hanifiyah ya bisa kita katakan dia memiliki 2 makna. Ya, ada yang bermakna umum, masih ingat ya? Dan ada yang bermakna khusus. Ya, yang bermakna umum adalah Islam itu sendiri. Ya, hanya saja kenapa di sini selalu disebutkan agama Nabi Ibrahim? Padahal agama Islam adalah agama seluruh apa? Para nabi dan rasul. Tapi selalu dia katakan penyebutan dalam Al-Qur'an millata Ibrahim hanifa.
Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kata Allah, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang hanif. Padahal Al-Hanifiyah ini agama siapa? Para nabi dan rasul, agama Islam. Kenapa dikhususkan Nabi Ibrahim? Telah kita sebutkan ya, di antara alasannya karena Nabi Ibrahim, beliau adalah panutan orang-orang yang apa? Orang-orang yang bertauhid. Beliau yang paling terdepan sebagai orang-orang yang apa? Yang bertauhid. Makanya beliau diberi gelar dengan apa? Khalilullah. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini derajat khulla, kecintaan, melebihi daripada mahabbah. Jelas ya? Dan disandarkan juga alasan lain kenapa dikatakan millah Ibrahim. Iya. Karena keturunan Nabi Ibrahim itu semuanya adalah para nabi dan rasul. Ya dimaklumi ya. Nabinya Bani Israel itu berasal dari siapa? Nabi Ishak. Ya. Nabi Ishak. Yakub, Yusuf dan selainnya dari nabi-nabi yang diutus ke Bani Israel. Dan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berasal juga dari mana? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dari keturunan Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail. Jadi Al-Hanifiyah di sini, ya, penyebutan tentang Nabi Ibrahim saja karena beliau adalah panutan orang-orang yang bertauhid. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Dia adalah panutan yang qanitan lillah, senantiasa dawamut ta'ah, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan. Disebutkan sifatnya apa? Hanif. Ya, walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk dari orang-orang musyrikin. Baik. Secara umum sebagaimana yang telah kita pernah sebutkan, ya, bahwasanya Al-Hanifiyah adalah al-iqbalu 'ala Allah bit-tauhid, ya, wal bara'atu, ya, anisyirki, atau wal mailu anisyirki bil bara'ati min. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mentauhidkannya. Ya, kita beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak sebatas di situ, tapi apa? Mail. Kita berpaling dari apa? Kesyirikan dengan cara apa? Berlepas diri darinya. Nah, itu makna dari Al-Hanifiyah. Di sini yang disebutkan Syekh, engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini kepadanya, mencakup dua-dua dari definisi yang kita sebutkan. Baik, mana dalil akan hal ini? Tentang Al-Hanifiyah. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya. Jadi maksud diciptakannya jin dan manusia di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan kecuali semata-mata supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak dicipta untuk mengumpulkan harta dunia. Mereka tidak dicipta supaya mereka saling berlomba-lomba mengkabai dari dunia. Tidak, tapi tujuan utama mereka supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita baca ayat ini setelahnya, ya, illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Saya tidak pernah menginginkan dari mereka apa? Rezeki. Dan saya juga tidak pernah minta makanan dari mereka. Kenapa? Karena dialah Allah Ar-Razzaq, yang maha banyak rezekinya, lagi memiliki kekuatan. Ya, kata para ulama, dalam ayat ini Allah menyebutkan setelah perintah beribadah dengan apa? Masalah rezeki. Apa faedah yang bisa diambil dari ayat itu? Ya, mereka menyebutkan bahwa kalian itu, wahai hamba Allah,
Kalian diperintah untuk fokus beribadah kepada Allah di dalam kehidupan dunia ini. Adapun tentang masalah rezeki, ya, enggak usah khawatir. Allah sudah apa? Allah sudah jamin. Ya, fokus saja kalian beribadah kepada Allah, memikirkan bagaimana supaya kita bisa selamat di negeri akhirat. Jangan terlalu pusingi dengan apa? Rezeki. Ya, itu kenapa digandengkan seperti itu. Ya, makanya dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tafarraq li ibadati." Kata Allah, fokuslah kalian beribadah kepadaku. Ya. Mala'ta qalbaka bil ghina. Atau mala'tu qalbaka bil ghina. Saya akan penuhi kecukupan, kekayaan di dalam dadamu. Ya, tapi sebaliknya, wa illa taf'al, kalau tidak demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan buat kefakiran itu senantiasa menghantuimu. Dia kaya, ya punya kecukupan, tapi kemiskinan senantiasa diperlihatkan kepadanya. Nah, ini orang-orang yang yang tidak punya perhatian terhadap ibadah. Ya, yang tidak punya perhatian terhadap ibadah. Baik. Jadi ini ya dalilnya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan sudah kita sebutkan, setiap yang datang dari Al-Quran, dari makna ibadah, maka itu maknanya apa? Tauhid. Ini telah kita sebutkan tafsir dari Ibnu Abbas. Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'nahu at-tauhid. Setiap yang datang dari ayat Al-Quran yang disebutkan dengan kata ya'budun, ya'budu, ta'budun, itu semua maknanya apa? Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jauhi kesyirikan. Baik. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oh, ada faedah yang menakjubkan dalam ayat ini. Ya, sebagai ulama menyebutkan, kenapa jin lebih didahulukan daripada apa? Manusia. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kata Ibnu Asyur rahimahullah, didahulukan penyebutan jin ini peringatan kepada orang-orang musyrikin yang menyembah jin. Jadi di antara kalangan kaum musyrikin, mereka ada yang beribadah kepada apa? Jin-jin. Ya, diingatkan kepada mereka bahwasanya jin ini mereka juga itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau beribadah kepadanya? Itu kenapa disebutkan pertama kali. Ya, sebagai peringatan kepada mereka orang-orang musyrikin. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah itu kata penulis rahimahullahu taala, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Perhatikan. Kalau Anda sudah tahu bahwa Allah menciptakan kamu untuk beribadah, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Bahwasanya ibadah itu tidak akan disebut sebagai ibadah kecuali harus bersama dengan tauhid. Saya ulang. Kalau kita sudah sadar Allah cipta kita, kita ini manusia dicipta oleh Allah untuk beribadah dalam kehidupan ini, maka harus diketahui, ibadah itu tidak disebut sebagai ibadah kecuali harus dengan apa? Bersama dengan tauhid. Iya. Untuk lebih bisa dipahami masalah ini, saya beri permisalan. Lihat setelahnya, supaya orang lebih bisa memahami, saya katakan apa? Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at tahara. Ya. Sebagaimana sholat itu tidak dianggap sebagai sholat kecuali harus ada apa? Suci. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya datang di sini misalnya sholat maghrib tadi, dia habis buang angin, dia tidak berwudu langsung sholat. Apa hukum sholatnya? Tidak ada sholatnya. Ya. Tidak ada sholat baginya. Karena sholat harus bersama dengan apa? Syarat dari sholat harus suci. Sama ini. Ibadah, syarat dikatakan ibadah, harus ada apa? Harus ada tauhid. Jelas ya? Kalau begitu apa itu tauhid? Siapa masih ingat pelajaran sebelumnya? Hah?
Nah, ini yang kita akan jelaskan ya. Apa itu tauhid? Pernah kita sebutkan. Jadi tauhid itu ya, ada yang umum, ada yang khusus sebagaimana sebelumnya. Kalau yang umum, ya, kata para ulama, imtithalu khitabu syar'i al-muqtarinu bil hubbi wal khudu'. Ya, tauhid itu afanya bukan itu. Yang diinginkan dengan tauhid yang bermakna umum dan khusus, yang umum adalah ifradullah ta'ala bihaqqihi. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh hak-haknya. Ya, pada seluruh hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa hak Allah? Masih ingat? Ada berapa hak Allah? Ada 3 ya. Terkait tentang masalah apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi orang yang akan bertauhid kepada Allah adalah orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh haknya. Apa hak Allah? Yaitu apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Iya. Kalau makna tauhid secara khusus bisa dikatakan ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ya, ini maksudnya mengesahkan Allah dalam hal apa? Uluhiyahnya. Ya, dari sini para ulama membagi tauhid menjadi 3 bagian. Ya, ada namanya tauhid apa? Ar-rububiyah, ada namanya tauhid al-uluhiyah, dan ada namanya apa? Tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala iya dalam seluruh perbuatan-perbuatannya. Kita yakin Allah bersendirian dalam mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam ini. Allah yang bersendirian di situ. Tidak ada satupun makhluk yang apa? Yang bersyirikat. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Kita esahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan ini yang menjadi apa? Apa namanya? Yang paling pokok, yang paling inti dari tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Karena kalau kita lihat tentang tauhid rububiyah sebelumnya, itu orang-orang musyrikin juga mengakui, mengikrar tentang masalah itu. Jelas ini ya? Dan yang ketiga ada namanya tauhid asma wa sifat. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Syekh katakan, ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dianggap sebagai ibadah kecuali harus bersama dengan apa? Tauhid. Sebagaimana halnya solat tidak akan dianggap sebagai solat kecuali harus dengan tohar. Masya Allah, ini permisalan yang sangat bagus, ya. Permisalan yang sangat indah. Sekarang lihat, faida dakhala asyirku fil ibadati fasadat. Apabila kesyirikan yang merupakan lawan tauhid masuk ke dalam ibadah, maka ibadah itu akan rusak. Ya, namanya sesuatu yang rusak berarti tidak apa? Tidak ada artinya. Tidak dianggap. Tidak bernilai apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kal hadatsi idza dakhala fit thahara. Sebagaimana halnya hadas, ya. Tadi suci ya. Jadi kalau orang berhadas buang angin, ya. Sebagaimana hadas idza dakhala fit thahara. Jadi hadas kalau masuk kepada ibadah tidak dianggap. Jelas ya? Nah, ini apa namanya? Permisalan yang sangat jelas. Ya. Kesyirikan ketika masuk dalam ibadah akan merusak ibadah. Sebagaimana halnya hadas ketika masuk kepada toharo tidak ada toharo. Kalau tidak ada toharo berarti sholat tidak apa? Tidak syah. Jelas ya? Taib. Di sini disebutkan kesyirikan. Tauhid lawan dari kesyirikan. Berarti syirik itu adalah apa? Antum sudah lupa?
dulu di pelajaran salah satu usul. Syirik itu adalah at-taswiyah, menyamakan. Ya. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik adalah menyamakan antara selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Itu namanya apa? Syirik. Jadi kalau ada kekhususan Allah, hak milik khusus untuk Allah diberikan kepada yang lain, itulah apa? Kesyirikan. Bisa dipahami ya? Itu makna dari syirik. Saya sering contohkan. Contoh sederhana. Ada orang yang mengetahui perkara ghaib. Allah sudah katakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang ghaib, yang tersembunyi kecuali hanyalah Allah. Kalau ada orang dari kalangan makhluk yang mengetahui hal yang ghaib, itu artinya apa? Syirik. Karena dia mengambil kekhususan Allah, dia akui dia bisa. Ya, yang mengetahui hal gaib hanya Allah. Dia orang ini mengaku mengetahui perkara gaib. Berarti haknya Allah, dia apa? Dia mengaku dia punya di situ. Itulah apa? Bentuk dari kesyirikan. Jadi saya ulang, kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Baik. Jelas ya? Jadi syirik ketika masuk ke dalam ibadah tidak ada artinya dari ibadah. Sebagaimana hadas tidak ada artinya pada toharo. Ya. Apa toharo tidak artinya kalau ada hadas. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala. Fa'idha arafta anna Taib. Di sebagian cetakan ada disebutkan ayat ya. Iya. Jadi apabila kesyirikan masuk ke dalam ibadah maka akan merusak ibadah itu. Sebagaimana hadas apabila masuk ke toharo. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, saya baca ayatnya, "Maka lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun." Perhatikan sisi pendalilannya. Ya, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka menyaksikan dirinya berada di atas kekufuran. Ya, mereka itulah orang-orang yang terhapus amalan-amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Apa maksudnya ayat ini? Ini ayat di surat Taubah ayat yang ke-17. Jadi orang-orang musyrik itu bagaimanapun dia memuliakan dari syariat-syariat, ya. Dia memakmurkan masjid Allah, dia bersedekah, berinfak, beribadah, tapi kalau dia mempersaksikan dirinya sebagai orang musyrik, itu artinya apa? Tidak ada artinya. Tidak dianggap. Makanya kata Allah, "Ulaika habitat a'maluhum." Mereka itulah terhapus amalan-amalannya. Ya, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Ya, makanya kata Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah ketika menyebutkan ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah mempersekutukannya dengan suatu apapun, kata beliau, di dalam ayat ini dalil yang sangat jelas bahwa syarat syahnya ibadah harus bersih dari noda-noda kesyirikan. Ya. Kita walaupun beribadah banyak, ya, berpuluh-puluh tahun, tapi ada kesyirikan yang dilakukan di dalamnya, maka tidak ada artinya dari apa? Ibadah itu. Makanya itu pentingnya orang belajar apa? Belajar tauhid, mengenal dari kesyirikan. Ya, kita lihat ya, Nabi SAW berdakwah di Mekah 13 tahun. Dakwahnya apa? Hanya tauhid. Syariat Islam itu datang kebanyakannya, ya. Di mana? Di Madinah. Syariat adzan, syariat iqamah, amar ma'ruf nahi munkar, jihad, zakat, dan selainnya dari syariat Islam, itu kebanyakannya turun di Madinah. Dan di Madinah itu hanya 10 tahun saja. Sementara di Mekah berapa? 13 tahun. Tauhid semua. Ini menunjukkan apa? Pentingnya seseorang mengenal tentang masalah tauhid dan kesyirikan. Nah ini Syekh rahimahullah akan beri kaedah kepada kita, 4 kaedah
bagaimana seorang bisa memahami tentang tauhid dan kesyirikan. Ya. Taib, kata beliau rahimahullah, fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah. Kalau kamu sudah tahu bahwasanya kesyirikan itu apabila bercampur dengan ibadah, afsadaha, maka akan merusak dari ibadah itu. Ya. Wa ahbatal amal, dan akan menghancurkan amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Dan pelakunya ya akan kekal di dalam neraka. Berarti arafta, engkau akan tahu anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik, bahwa yang terpenting untuk diketahui, yang paling pentingnya adalah ma'rifatu dzalik, mengenal tentang ini antara tauhid dan syirik. Supaya apa? La'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabaka, agar supaya Allah ya melepaskan, ya menjauhkan engkau dari jerat-jerat ini. Ya, syabaka artinya jerat-jerat. Apa itu? Wahia syirku billah. Itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama membahasakan kenapa Syekh di sini katakan syabaka, jerat-jerat. Ya namanya jerat, ya sesuatu yang apa? Tidak disengaja kadang orang terjatuh dalamnya. Ya. Sama ini kesyirikan seperti itu. Terkadang ada orang mengaku dirinya berada di atas tauhid, ternyata dari sisi ucapannya di situ mengandung apa? Kesyirikan. Ya makanya dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya tahu, ya, yang saya ketahui, dan saya juga beristighfar kepadamu terhadap apa? Kesyirikan yang saya tidak tahu. Yang kita sadari atau kita tidak sadari, Nabi minta ya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya dari ucapan Syekh rahimahullahu taala. Ya. Semoga Allah melepaskan kita, menjauhkan kita dari jerat-jerat kesyirikan ini. Alladzi qala Allah taala fi, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ya, maksudnya meninggal dalam apa? Berbuat syirik. Ya, jangan bilang tidak diampuni. Kalau orang bertobat diampuni, ya, sebelum meninggal. Karena semua dosa, ya, ketika seorang bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain daripada itu, selain dari dosa kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini kata para ulama, dosa selain daripada kesyirikan itu semuanya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah ampuni, ya. Kalau tidak berarti orang ini disiksa dulu, masuk ke dalam neraka, setelah itu apa? Dibersihkan dari dosa-dosanya, baru masuk ke dalam surga. Jelas ya? Selama masih ada tauhid pada dirinya, itu jaminan Allah Subhanahu wa taala dia masuk ke dalam apa? Surga. Baik. Kemudian kata Syekh, wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Ya, yang demikian ini kita bisa tahu ya apa itu syirik, apa itu tauhid dengan cara apa? Mengenal 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Dari sini beliau isyaratkan bahwa kaidah yang akan disebutkan ini, ya, rumus-rumus yang Syekh akan sebutkan, itu beliau tidak ambil dari mana? Dari pemikirannya sendiri. Tapi apa? Beliau katakan, dzakarahallahu ta'ala fi kitabih. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam apa? Di dalam kitabnya. Taib. Itu muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi kesimpulannya, itu tadi ya, pentingnya seseorang itu mengenal daripada tauhid dan kesyirikan. Karena ibadah tidak akan dianggap sebagai ibadah kalau dimasuki oleh apa? Asyirk. Taib, kita baca kaidah yang pertama. Kata beliau rahimahullahu taala,
Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. An ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Kata beliau rahimahullah, kita baca semua dulu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Kaidah yang pertama. Antum kemarin sudah sebutkan pertemuan sebelumnya. Apa kesimpulan kaidah yang pertama yang kita sebutkan kemarin? Antum catat. Taib. Hakikat kesyirikan orang-orang musyrik. Ini akan disebutkan. Taib. Anta'lama, engkau mengetahui. Annal kuffaro, bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, alladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka ini mengakui, mengikrar, meyakini bahwa Allah Ta'ala yang mencipta dan yang mengatur. Ya. Yang apa? Yang mencipta dan yang mengatur. Wa anna dzalika, tapi bersamaan dengan itu, lam yudkhilhum fil Islam. Tidak dianggap mereka masuk ke dalam Islam. Ya, pengakuan mereka terhadap Allah yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rezeki tidak membuat mereka masuk ke dalam apa? Islam. Ya. Mana dalilnya? Lihat ayat di surah Yunus ayat yang ke-31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," sampaikan wahai Muhammad, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang memiliki pendengaran, penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup ke yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Mengeluarkan dari mati ke yang hidup. Wa may yudabbirul amr. Siapakah yang mengatur segala urusan itu? Sampaikan kepada mereka. Apa jawabannya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir? Fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Kemudian fakul afala tattaqun. Antum tahu Allah yang mengatur semua itu. Tidakkah kalian bertakwa? Ya, ini dalil. Ya, ayat ini dalil yang sangat jelas bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tauhid rububiyahnya apa? Mantap. Iya. Tidak ada keraguan di antara mereka. Ada yang mencipta selain Allah, ada yang mengatur memberi rezeki selain Allah. Mereka semua apa? Yakin Allah yang mengatur segalanya. Tapi pengakuan ini, ya, tentang tauhid ar-rububiyah ini tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Mana buktinya? Nabi SAW masih perangi. Iya. Seandainya pengakuan ini dianggap sebagai Islam, tidak ada. Tidak perlu Nabi diutus kepada orang-orang masyarakat jahiliyah, orang musyrikin untuk mendakwahkan tauhid. Jelas ya? Jadi kesimpulannya begini. Ya, kita simpulkan dari kaidah yang pertama ini. Ya, bisa dikatakan, ya. Jadi maksud dari Syekh rahimahullah membawakan kaidah ini adalah pengakuan seseorang terhadap tauhid ar-rububiyah itu tidak sampai seorang dikatakan memasukkan ke dalam Islam. Pengakuan tersebut tidak dianggap seorang itu masuk ke dalam apa? Ke dalam Islam. Mana buktinya? Ini, orang musyrikin. Mereka tahu rububiyah Allah. Allah yang mencipta, mengatur, memberi rezeki. Tapi tidak masuk apa? Tidak dianggap sebagai orang-orang yang Islam. Jelas ya? Ini hakikat kesyirikan orang-orang apa? Musyrik di zaman Nabi SAW. Kalau di zaman sekarang,
Ya, orang mengaku Islam, Muslim. Ya, tapi qadarullah yang menjadi masalah sisa KTP-nya saja Islam. Ya, ada orang, ya, dia tidak sandarkan lagi yang memberi ngatur, yang memberi rezeki yang ini. Dia bersandar memang kepada apa? Kepada yang dia mintai. Mereka datang ke kuburan, itu bukan keyakinannya Allah yang memberi rezeki, tapi apa? Memang penghuni kubur ini memang yang apa? Angeram baraka. Istilahnya orang Makassar. Jelas ya? Berarti yang mana yang lebih parah? Nah, ini kesimpulan yang keempat nanti. Jelas ya? Dan ayat ini yang menjelaskan tentang masalah ini itu bukan hanya di surah Yunus saja. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan beberapa ayat terkait tentang masalah ini. Jadi kalau ditanya apa hakikat orang-orang musyrikin melakukan kesyirikan? Ya, kesyirikannya itu terletak di mana? Di tauhid uluhiyah. Dalam masalah ibadah. Ya, mereka tidak mau kalau hanya Allah yang diibadahi. Itu masalahnya. Mereka mau beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada apa? Berhala-berhala mereka. Makanya ketika Nabi ajak mereka masuk Islam apa? Aja'alal alihata ilahan wahida. Atau sebelumnya Nabi katakan apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi sampaikan terang-terangan kepada kaum musyrikin, ucapkan la ilaha illallah, tidak ada peribadatan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Kalian akan beruntung kalau berucap seperti ini. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan sesembahan itu hanya satu? Nah, ini masalah menakjubkan katanya. Nah, itu masalahnya. Jadi Nabi SAW memerangi orang-orang musyrikin, orang-orang kufar di zamannya. Nah, itu bukan karena apa? Bukan karena masalah rububiyah. Tapi karena apa? Masalah uluhiyah. Mereka tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah. Makanya tidak ada para ulama yang menulis buku tentang apa? Tentang tauhid ar-rububiyah. Karena orang semua paham itu. Tentang masalah apa? Allah yang mengatur, yang memberi rezeki. Ya, kalau di zaman sekarang, di zamannya Syekh, apalagi sekarang kaum muslimin, ya banyak dari kaum muslimin ya mengambil sebab-sebab, oh ini barang ini kalau kau ada di tengah-tengah rumahmu, ya akan menjadikan kamu kaya. Jelas ya? Nah, ini apa namanya? Berarti pemahaman sebagian orang tentang masalah ini itu sudah salah. Ya. Makanya apa namanya? Syekh rahimahullah taala menyebutkan kaidah Al-Qawaidul Arba ini, risalah ini, beliau akan terangkan tentang kesyirikan yang terjadi di zamannya, apalagi di zaman sekarang. Ya, apalagi yang terjadi di zaman sekarang. Ya, jadi apa namanya? Kalau mereka ditanya, iya, kenapa kau datang ke ini? Iya, ke kuburan ini. Mereka akan bilang apa? Saya tidak sujud kepada mereka. Ya, saya tidak mengibadahi kepada mereka. Ya, saya hanya datang minta. Ya, karena katanya syirik itu yang dianggap sebagai syirik itu ketika orang apa? Sujud di depan patung. Ya. Atau misalnya sujud di depan kuburan situ langsung bersujud. Kelihatan kepalanya tunduk begitu. Itu baru kesyirikan. Ini saya, kata mereka, saya datang untuk apa? Minta saja. Ya, supaya apa namanya saya diberi ini. Kita katakan itulah kesyirikannya siapa? Orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Ya, itulah hakikat dari kesyirikan. Jadi apa namanya? Jelas ini kaidah yang pertama ya. Ya, sebelum kita akhiri, jadi kaidah yang pertama, pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah apa? Tidak memasukkan ke dalam Islam. Iya. Ini yang menjadi pokok di kaidah yang pertama. Pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah itu tidak memasukkan ke dalam Islam. Iya. Makanya orang musyrikin diperangi oleh Nabi SAW. Yang menjadi permasalahan di antara mereka adalah tauhid ibadah. Ya, makanya ini yang dibahas dalam buku-buku tauhid, dalam buku-buku akidah.
Ayatnya ada beberapa ayat. Ya, kita baca beberapa ya. Di antaranya surah Luqman ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau kalian bertanya kepada mereka, ya, kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ini masalah apa? Perbuatan Allah mencipta, yang mengatur. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Iya. Kul man rabbus samawati sab'a wa apa namanya? Kul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim. Sampaikan siapa yang mengatur langit yang 7 dan arsy yang agung. Saya kulun Allah. Mereka akan menjawab apa? Allah. Iya. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal barri idahum yusyrikun. Iya. Dan yang saya bawakan itu ayat di surah Yunus ya, ayat yang ke-31. Ini menunjukkan, ayat-ayat ini menunjukkan, menerangkan kepada kita bahwa mereka, orang-orang musyrikin, memahami tentang masalah rububiyah. Iya, tapi bukan itu yang dianggap orang itu masuk ke dalam apa? Islam. Yang menjadi ukuran adalah apa? Ketika seorang itu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Itu yang menjadi ukuran. Itu yang letak perselisihan antara Nabi SAW dengan siapa? Kaum musyrikin. Bahkan bisa kita katakan, itulah terletak perselisihan antara Nabi dan Rasul yang Allah utus dengan siapa? Umat-umatnya, dengan kaum-kaumnya. Tentang masalah apa? Tauhidul ibadah ini. Baik, mungkin ini dulu yang kita sempat baca tentang kaidah yang pertama ini. Tentang hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin. Baik. InsyaAllah ta'ala kita lanjut di kaidah yang kedua di pertemuan setelahnya. Taib. Hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.